menyediakan tempat bagi saya, bagi Bunun, bagi anak-anak semua sekolah minggu. Senang kan? Tapi yang percaya kepada dia ya, kepada Tuhan Yesus kan Pak Ida ya. Wow, enak sekali ya. Tempat kita berarti di surga ya. Wow, enak sekali. Saya juga senang loh Pak Ida. Kalau anak-anak kita senang nggak ya? Mana teman-teman kita yang lain ya? Oh, masih ada mereka ya. Wah, rezeki ya. Nah, kita akan mengajak anak-anak kita untuk beribadah hari ini dengan bersuka cita. Kita akan menyapa anak-anak dulu ya. Dulu coba dulu sama dua anak-anak. Shalom anak-anak sekolah minggu. Shalom juga Bu. Ya, apa kabarnya hari ini? Pasti semua sehat ya, karena perlindungan Tuhan ya Pak Winda ya. Tuhan Yesus sangat baik. Kita patut bersuka cita. Hari kita sangat senang ya, karena Yesus yang sudah mati, bangkit dan naik ke surga. Itulah sukacita kita yang paling hebat Pak Winda. Anak-anak di rumah, kita akan memulai ibadah kita. Shalom semuanya. Shalom. Iya, mari dengan bertepuk tangan bersuka cita kita memuji Tuhan. Hati penuh nyanyian. Iya, hati kita penuh nyanyian. Mari kita lakukan pujian dengan sukacita. Ayo, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan yang memimpin seluruh ibadah kami. Berkati kami semua yang hadir di sini dan juga kami yang mendengarkan di rumah. Biarlah Tuhan menolong kami, memampukan kami Tuhan, untuk kami boleh diisi dalam kebaktian ini Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin seluruh kebaktian kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan saja yang dimuliakan. Dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita mau bernyanyi lagi dalamnya hatiku butuh. Oke. Ada gerakannya nggak Pak Wi? Ada gerakannya? Mau nggak pakai gerakannya dulu supaya anak-anak juga bersuka cita? Oh, mau. Gerakannya dulu. Ayo semua anak-anak bangkit berdiri. Kita mengangkat lagu pujian ini dengan gerakannya. Dalamnya hatiku jadikanlah. Sukacita,
Iya Bunda, aku punya Yesus yang baik loh. Waktu aku sakit disembuhkan, waktu aku sedih dihiburkan. Wah, Tuhan Yesus yang baik ya Pak Windel ya. Tuhan Yesus yang naik ke surga. Berarti dia menjadi teman kita ya. Iya. Sahabat kita yang selalu mempedulikan kita. Oh iya. Pasti kita bermain dulu ya. Dulu ada permainan kan? Permainan ya Pak Windel. Maka bakso itu lebih kayaknya Pak Windel yang pimpin ya. gimana ya maka bakso itu mau? Yuk anak-anak, silakan duduk kalian berdiri ya. Nah sekarang kita akan bermain sebentar. Ayo Pak Windel. Nah anak-anak masih ingat ya permainannya ini sering di anak balita ini. Kalau bilang makan bakso gimana ya? Bakso, bakmi, bakpao. Ayo semua ikuti ya gerakannya. Kalau nanti Ibu Nur bilang bakso, di mana bakso tangannya? Bakso. Ayo kali ini Kak Kia ikut ya. Kita bermain supaya anak-anak juga melihat. Ayo di sini kalian sama Kak Kia. Nah lihat ya Kak. Kalian ini Kak Kia bakso di sini, bakmi, bakpao. Ayo lihat kali ini dengan Kak Kia ya. Makan bakmi. Makan bakso. Makan bakpao. Makan bakmi. Makan bakso. Aku dari Wah. bagaimana? Nah, Ada yang salah ya? Nah, coba perhatikan lagi ya, ada Pak Windel, ada Kak Leni dan juga ada Kak Kia. Sekali lagi ya kita bermain. Makan bakso. Iya betul. Makan bakmi. Makan bakso. Pak Windel salah. ya ada yang kalian yang bisa ya. Iya, oke. Terima kasih. Ya, anak di rumah praktekannya sama teman-temannya makan bakso, bakmi dan bakpao. Kenyang jadinya ya. Oke, terima kasih Kak Tia, Bulu dan Kak Leni. Ya saatnya kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan belajar sebagian dari firman Tuhan yang menolong kita, menguatkan kita sebagai anak-anak sekolah minggu. Dengan tertib, dengan sikap berdoa, kita naikkan pujian. Aku punya Yesus yang baik. Selalu setia menemani
juga Tuhan supaya kami dapat menikmati cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan, berkati juga kakak kita yang akan menyampaikan firman Tuhan supaya dapat menyampaikannya dengan bahasa yang sederhana yang dapat kami mengerti dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan, kami menyerahkan cerita firman Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu saja. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik semuanya kakak kita undang untuk ambil Alkitabnya. Kita mau membuka dari kitab Lukas 11 ayat 1 sampai 10. Ayo yang ada di rumah, Alkitabnya dibuka ya. Nah, kita buka dari kitab Lukas. Lukas ada di Perjanjian Baru ya. Kita buka Lukas 11 ayat 1 sampai 10. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3 ya. Hal berdoa. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakah ia di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Sampai di sini pembacaan dari Lukas kita, Lukas 11 ayat 1 sampai 10. Nah, adik-adik, kakak kita mau bertanya nih sama adik-adik yang ada di rumah. Siapa di antara adik-adik yang pernah rumahnya kedatangan tamu dan itu sudah larut malam? Ada? Pasti mungkin salah satu dari antara adik-adik pernah yang mengalaminya. Nah, ketika sudah mau tidur, datang orang bertamu ke rumah kita dan mengetuk pintu rumah kita. Bisa jadi mama atau papa kita meminta tolong kepada kita untuk membukakan pintu bagi tamu kita itu. Bagaimana sih respon adik-adik saat itu? Apakah adik-adik saat itu merasa takut atau khawatir, atau merasa tidak senang karena tamunya datangnya ketika sudah mau tidur? Ada yang pernah? Nah, hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang seorang bapak yang memiliki seorang sahabat, dan sahabatnya ini datang tengah malam untuk meminjam 3 roti. Penasaran dengan ceritanya? Ayo semua duduk tenang, duduk tertib. Kakak kita akan bercerita tentang hal ini. Oke, kita lanjut ya. Adik-adik, pada suatu hari ketika murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di suatu tempat, mereka melihat Tuhan Yesus sedang berdoa. Bang, tolong ditampilkan wajah Tuhan Yesus sedang
ini dia adik-adik. Murid-muridnya melihat ketika Tuhan Yesus berdoa, wajah Tuhan Yesus terlihat sangat tenang, seolah-olah Tuhan Yesus sedang menceritakan apa yang Tuhan Yesus rasakan kepada Bapaknya. Melihat hal itu adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus ingin sekali bisa berdoa seperti Tuhan Yesus. Mereka sadar bahwa ketika berdoa, doa Tuhan Yesus itu berbeda. Mereka melihat ketika berdoa, Tuhan Yesus itu percaya bahwa Bapaknya mendengar doa Tuhan Yesus. Dan murid-muridnya juga melihat adik-adik bahwa setiap doa Tuhan Yesus dijawab oleh Bapa yang ada di surga. Nah, karena hal itulah yang membuat murid-muridnya ingin sekali bisa berdoa seperti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kenapa sih murid-muridnya ingin bisa berdoa seperti Tuhan Yesus? Atau menurut adik-adik bisa nggak mereka berdoa ya? Nah, adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus itu dari kecil sudah diajari sama orang tuanya untuk berdoa. Dan ketika mereka menjadi murid-murid Tuhan Yesus, mereka juga sudah terbiasa bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk berdoa. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus sudah selesai berdoa, nah, murid-muridnya datang untuk menjumpai Tuhan Yesus. Ini gambarnya. Lalu mereka langsung meminta kepada gurunya. Mereka bilang, "Guru, ajarilah kami dapat berdoa seperti-Mu." Lalu Tuhan Yesus menjawab dan mengajari murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Bapa yang ada di surga adalah Bapa murid-muridnya. Jadi Bapa akan mendengarkan apa yang murid-muridnya katakan di dalam berdoa, sehingga murid-muridnya dapat berdoa itu berbicara seperti dengan ayahnya sendiri. Jadi mereka tidak perlu takut lagi di dalam berdoa. Nah, pada saat itu supaya murid-muridnya lebih paham lagi akan apa yang Tuhan Yesus ceritakan, Tuhan Yesus mulai bercerita kepada murid-muridnya. Nah, ceritanya ini adalah dimulai dengan seorang bapak yang memiliki seorang sahabat. Nah, adik-adik, pada suatu hari bapak ini kedatangan sahabatnya ke rumahnya. Namun adik-adik tahu, sahabatnya ini datang bertamu ketika hari sudah malam, ketika bapak ini bersama dengan istri dan anak-anaknya sudah tidur. Nah, dan bapak itu mengetuk pintu rumah dari bapak ini. Nah, adik-adik tahu bentuk rumah di Palestina pada saat Tuhan Yesus hidup dulu adalah bentuknya seperti persegi saja. Nah, ini gambarnya. Hanya satu ruangan saja. Jadi dalam satu ruangan itu semua mereka melakukan aktivitasnya. Di situ mereka makan, di situ mereka tidur, di situ mereka berkumpul, bahkan di situ juga mereka mengumpulkan bahan-bahan makanannya. Nah, adik-adik, ketika semua anggota keluarga sudah tidur, apabila salah satu saja dari mereka itu terbangun di tengah malam dan melakukan sesuatu aktivitas, nah adik-adik, maka seisi rumah itu akan ikut terbangun juga karena terganggu dengan aktivitas yang dilakukan oleh satu orang tadi. Nah, jadi adik-adik, ketika sahabat bapak ini mengetuk rumah itu, bapak itu tidak langsung membukakannya atau tidak langsung menyahut gitu. Bapak itu diam, mendengarkan sekali lagi ketukan itu. Ketika bapak itu mendengar bahwa pintu rumahnya diketuk oleh seseorang, baru bapak itu menyahut.
menjawab. Bapak itu berkata, "Ada apa? Sehingga tengah malam kamu datang ke rumahku?" Lalu sahabat bapak ini menjawab, "Aku datang ke sini untuk meminjam 3 roti kepadamu, karena saat ini aku kedatangan temanku dari perjalanan jauh, dan aku tidak memiliki roti untuk kuhidangkan padanya." Mendengar alasan dan tujuan dari si sahabatnya ini, bapak ini langsung menyuruhnya pulang adik-adik. Bapaknya langsung menyuruh pulang. Kenapa menyuruh pulang? Karena seisi rumahnya sudah tidur. Nanti kalau bapak itu membuka pintunya dan memberikan roti itu, maka seluruh anggota keluarganya akan ikut terbangun juga. Jadi bapak itu tidak mau mengganggu tidur istri dan anak-anaknya. Tapi adik-adik, sahabat bapak itu tidak putus asa mendengar jawaban dari bapak itu. Sahabat ini tetap menunggu di depan pintu. Lalu sahabatnya ini mengetuk lagi. "Sahabat, tolonglah aku. Aku sangat membutuhkan roti itu. Karena sahabatku di rumah sudah menunggu aku di rumah." Tapi adik-adik, bapak itu tidak lagi menjawab. Sahabatnya ini tetap dengan sabar, dengan tekun menunggu di depan pintu rumah. 5 menit kemudian, sahabatnya ini mengetuk lagi. Terus berkata lagi, "Sahabatku, tolonglah aku, berikanlah aku roti itu. Aku sangat membutuhkannya. Sahabatku sudah menunggu di rumah dengan perut dan lapar." Tapi adik-adik tahu, tidak ada suara juga. Sahabatnya ini tidak putus asa, adik-adik, tetap setia menunggu sampai apa yang diinginkan bapak ini diberikan oleh sahabatnya dari dalam rumah. Kemudian sahabatnya ini mengetuk lagi. "Sahabat, kasihanilah aku sangat membutuhkannya." Tahu adik-adik, dari tempat tidur bapak itu mulai berpikir, mulai gelisah. Bapak itu berpikir, "Aduh, sahabatku ini pasti sangat membutuhkan, sehingga dia tidak akan beranjak dari rumahku ini sebelum dia membutuhkan, sebelum dia mendapatkan apa yang dia butuhkan." Dan dia juga berpikir, sahabatku ini sudah berani sekali untuk meminta sama aku. Bahkan walaupun aku sudah menolongnya, tapi dia terus-menerus dengan tekun meminta padaku. Akhirnya dengan pemikiran yang tadi, bapak itu memutuskan untuk bangkit dari tempat tidurnya. Lalu bapak itu berjalan mengambil 3 roti itu. Lalu bapak itu membuka pintu rumahnya dan bapak itu menyerahkan. Lalu bapak itu bilang, "Sahabatku, ini 3 roti yang kau butuhkan itu. Ambillah." Ini gambarnya adik-adik. Nah, ketika bapak itu memberikan roti, seisi rumahnya ikut terbangun juga karena terganggu sama aktivitas bapak itu. Nah, melihat itu adik-adik, sahabat bapak ini senang sekali karena apa yang dia butuhkan sudah diberikan oleh bapak ini, sehingga dengan sukacita sahabatnya ini pulang membawa 3 roti itu untuk dia berikan kepada temannya yang sudah datang dari jauh. Nah, mendengar cerita itu, murid-murid Tuhan Yesus heran dan bertanya, "Guru, apakah kami boleh melakukan hal yang sama seperti sahabat dalam cerita itu? Apakah Bapa di surga tidak terganggu dengan apa yang kami lakukan?" Murid-muridnya bertanya seperti itu. Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Bapa tidak akan terganggu seperti yang dilakukan oleh sahabat itu, meminta terus-menerus roti sampai dia dapatkan. Kamu juga dapat berdoa terus-menerus, meminta terus-menerus sampai permohonan
diberikan oleh Bapa di surga. Begitu juga ketika sahabat yang tidak berhenti mengetuk pintu sampai pintu dibukakan baginya, kamu juga dapat terus-menerus mengetuk pintu sehingga Bapa membukakan pintu bagimu. Mendengar perkataan dan penjelasan gurunya Tuhan Yesus, murid-muridnya merasakan sukacita karena mereka percaya bahwa doa mereka akan dijawab oleh Tuhan. Mulai dari hari itu, murid-muridnya mulai tekun di dalam berdoa. Mereka sabar di dalam meminta kepada Bapa sampai permohonan mereka dikabulkan oleh Bapa di surga. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya pada adik-adik, apa maksud Tuhan Yesus menceritakan hal ini kepada murid-muridnya, menceritakan hal ini kepada kita juga saat ini? Artinya, yaitu Tuhan Yesus mau supaya kita memiliki keberanian seperti sahabat Bapak tadi. Kita berani meminta dengan tekun kepada Tuhan melalui doa kita. Nah, adik-adik, ketika adik-adik mendoakan suatu hal kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus belum jawab sampai sekarang, ingatlah adik-adik, teruslah mendoakannya dengan sabar, dengan tekun, sama seperti sahabat Bapak tadi. Ketika dia terus-menerus dengan tekun mengetuk pintu, meminta terus kepada Bapak yang ada di dalam rumah, akhirnya dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, Tuhan Yesus mau kita seperti di dalam gambar ini, kita rajin di dalam berdoa, kita tekun di dalam berdoa. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Ingatlah adik-adik, ketika mama, ketika papa kita bisa memberikan hal yang terbaik kepada kita, apalagi Tuhan Yesus, apalagi Bapa di surga akan memberikan hal yang lebih terbaik lagi kepada kita. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Nah, Tuhan Yesus tetap setia di dalam menunggu adik-adik menyampaikan doanya kepada Tuhan Yesus. Telinga Tuhan Yesus selalu terbuka lebar untuk mendengar setiap apa yang adik sampaikan di dalam doa kepada Tuhan Yesus. Dan adik-adik kuncinya harus percaya bahwa Tuhan Yesus akan mendengar dan menjawab doa adik-adik tepat pada waktunya. Kuncinya harus sabar, harus tekun di dalam menantikan Tuhan menjawab doa adik-adik. Nah, sampai di sini cerita kita mau ayat hafalan. Nah, dibuka pembagian kitabnya. Mari dibuka Lukas 11 ayat 9. Ayo kita baca bersama-sama ya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, adik-adik, seperti janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan juga kepada kita saat ini. Ingatlah, ketika doa kita belum dijawab, ingatlah akan janji Tuhan Yesus bahwa ketika kita meminta dengan tekun, dengan sabar, maka Tuhan akan memberikannya pada kita. Ketika kita mencari, maka kita akan mendapat. Ketika kita terus-menerus dengan tekun mengetuk pintu Bapa di surga melalui doa kita, maka pintu akan dibukakan. Nah, kita baca sekali lagi ya ayat hafalan ini. 1, 2, 3 yang Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, adik-adik, ayat
hafalannya dapat dihafal di rumah ya. Nanti selesai ibadah, ayat hafalannya dapat dikirim di video, melalui video di WA grup sekolah minggu, supaya guru sekolah minggu tahu bahwa adik-adik di rumah mengikuti ibadah hari ini. Sampai di sini cerita firman Tuhan hari ini. Iya, begitu bagus firman Tuhan yang mengingatkan kita semuanya Tuhan Yesus mengasihi kita, dan apa yang kita lakukan? Tekun berdoa. Ya, Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Anak-anak kecil dari sejak dini, dari sejak kecil harus tekun berdoa, percaya kepada Tuhan. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan, kita naikkan pujian tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Doa-doa kami akan dijawab oleh Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami bersyukur memiliki Tuhan yang sangat mengasihi kami, yang memberikan hal terbaik bagi kami. Tuhan, berkati agar firman ini tersimpan dalam hati dan pikiran kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami, dan kami tunggu menjadi anak yang cinta Tuhan sampai kami dewasa nanti. Tuhan, sekarang kami berdoa menaikkan doa permohonan kami pada Tuhan. Tuhan, berkatilah kami agar kami tetap sehat, tetap kuat, dan juga Tuhan di dalam sekolah kami agar kami juga tetap semangat di dalam belajar, tetap semangat di dalam mengikuti pelajaran dengan baik. Tolong kami Tuhan supaya kami mengerti dan paham akan pelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah, sehingga kami tidak ketinggalan materi pelajaran. Tuhan, berkati juga supaya kami dapat tetap menjadi anak yang taat akan firman-Mu, taat kepada perintah orang tua kami, supaya kami
ibu mengucapkan memberkati adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memang oke. Iblis no way. Aku cinta Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Dan